Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar. Perkenalkan, nama Ibu Mariana Ulfah. Senang bisa hadir di tengah-tengah kalian. Bagaimana kabar anak-anakku di rumah? Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan ingat, selalu tetap semangat untuk belajar. Baik, hari ini Ibu hadir menemani kalian untuk bersama-sama belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bab 3 tentang teks prosedur. Hari ini adalah merupakan hari pertemuan pertama kita. Buku yang digunakan dalam pelajaran kita hari ini adalah buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 edisi revisi 2017. Dalam buku tersebut kalian bisa membuka halaman 81. Baik, di sini Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu menentukan tujuan teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, peserta didik menentukan isi teks prosedur. Tujuan yang ketiga, peserta didik mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri khas teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian tujuan yang keempat adalah peserta didik menentukan jenis teks prosedur. Ya, itu dia 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Yaitu yang pertama, diharapkan kalian bisa menentukan tujuan teks, kemudian menentukan isi teks, lalu yang ketiga, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur, dan yang keempat adalah menentukan jenis teks prosedur. Jadi Ibu harap kalian bisa menyimak pelajaran hari ini dengan baik, dengan konsentrasi, sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kita capai. Sebelum pelajaran kita masuk lebih dalam lagi, Ibu ingin bertanya. 1. Pernahkah kalian membuat atau melakukan sesuatu? Ya, Ibu yakin kalian pernah membuat atau melakukan sesuatu. Contohnya membuat nasi goreng, kemudian membuat kerajinan. Ya. Lalu yang kedua, apa yang kalian perlukan untuk membuat atau melakukannya? Tentu ada bahan-bahan yang diperlukan, peralatan yang diperlukan saat kita ingin membuat atau melakukan sesuatu tersebut. Dan bagaimana langkah-langkah atau cara untuk membuat atau melakukannya. Dalam setiap kegiatan, dalam membuat ataupun melakukan, tentu ada cara yang akan kita lakukan. Contoh tadi membuat nasi goreng, tentu ada bahan atau alat yang diperlukan dan juga langkah-langkah untuk membuatnya. Baik, coba kalian perhatikan contoh teks prosedur berikut. Nah, di situ disajikan contoh teks prosedur yang berjudul membuat bakso. Perhatikan dengan teliti. Ya, di dalam teks tersebut terdapat bahan, bahkan bahan-bahan itu mencantumkan ukuran atau takaran. Kemudian
Dalam teks tersebut terdapat langkah-langkah cara membuatnya. Ya. Dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan, bahkan memberikan pengertian apa itu teks prosedur. Pengertian teks prosedur yaitu teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang tepat secara berurut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Ya, perlu diingat lagi bahwa teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara membuat atau cara melakukan yang nanti di dalamnya terdapat langkah-langkah atau tahapan-tahapan cara membuat dan melakukannya, sehingga nanti apa yang menjadi tujuan teks prosedur akan dicapai. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tujuan teks prosedur. Karena teks prosedur itu merupakan teks yang berisi proses membuat atau melakukan, tentu saja tujuannya adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses atau semua proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan sesuatu. Membuat ya seperti tadi, membuat nasi goreng, membuat layang-layang, dan lain sebagainya. Jika ingin melakukan sesuatu, bisa saja misalnya melakukan gerak tari Jepen, tari Jaipong. Ya, itu untuk yang kegiatan melakukan. Sementara yang menggunakan alat bisa saja kita ambil contoh teks prosedur, yaitu cara menggunakan gitar, cara menggunakan handphone. Ya, itu dia tujuan dari teks prosedur. Kemudian bagaimana dengan ciri-ciri teks prosedur? Ciri teks prosedur itu dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, dari segi isi teks prosedur. Memuat satu, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, ini ciri teks prosedur. Harus ada panduan langkah-langkahnya. Ya. Kemudian yang kedua, ada aturan atau batasan dalam hal, bahan, atau kegiatan dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi ada aturan-aturan dan batasan-batasan yang dicantumkan dalam teks prosedur. Kemudian yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Ya, jadi ditulis atau disusun secara urut. Kalau tidak urut, itu disebut tips. Nah, itu tadi adalah ciri teks prosedur dari segi isi. Kemudian, ciri teks prosedur berikutnya yaitu yang kedua adalah dari segi bahasa teks prosedur. Nah, bahasa teks prosedur memiliki ciri tersendiri. Yang pertama, kalimat perintah, artinya di dalam teks prosedur itu bahasa yang digunakan kalimat-kalimat perintah. Mengapa? Karena di dalam langkah-langkah teks prosedur itu menunjukkan untuk kita melakukan suatu kegiatan. Ya, contoh kalimat perintahnya bisa aduklah secara perlahan, kupas singkong lalu cuci hingga bersih. Nah, ini merupakan kalimat-kalimat perintah. Kemudian yang kedua, kalimat saran dan larangan. Nah, kalimat saran dan larangan ini juga merupakan ciri bahasa teks prosedur. Kalimat saran dan larangan ini dimaksudkan nanti agar hasil yang diperoleh bisa
maksimal. Contoh kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya. Contohnya, sebaiknya gunakan api kecil agar tidak mudah gosong. Atau kalimat larangan. Contoh, jangan terlalu lama memasak, yang dapat mengakibatkan tekstur makanan jadi rusak. Nah, seperti itu. Kemudian, ciri yang ketiga dalam teks prosedur dari segi bahasa adalah penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. Iya. Jadi ada bahan dan ada ukuran atau takaran yang akurat. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Biasanya menggunakan kata hingga, sampai gitu. Contohnya misalnya rebus hingga menjadi bubur. Lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Nah, itu tadi ciri teks prosedur baik dari segi isi maupun dari segi bahasa. Berikutnya, jenis teks prosedur. Nah, ini bisa dilihat dari tujuan teks prosedur tersebut. Nah, kalau dilihat dari tujuan teks prosedur, maka jenis teks prosedur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Tadi sudah Ibu sebutkan. Contoh, cara memainkan gitar, cara menggunakan handphone. Ya, kemudian yang kedua untuk memandu cara membuat. Nah, cara membuat, contoh tadi sudah Ibu sebutkan cara membuat nasi goreng, cara membuat layang-layang, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang ketiga untuk memandu cara melakukan suatu kegiatan. Contohnya cara melakukan gerak tari jepen dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini Ibu harap apa yang Ibu jelaskan dan sampaikan kepada kalian mudah kalian serap dan pahami. Nah, sekarang perhatikan contoh teks prosedur di buku siswa halaman 89. Dalam buku tersebut terdapat contoh teks yang berjudul mematikan komputer dengan benar. Nah, dalam teks tersebut memuat tujuan dan isi serta langkah-langkah bagaimana mematikan komputer. Nah, dari teks tersebut kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah teks tersebut dapat dikelompokkan sebagai teks prosedur? Yang kedua, tunjukkan bukti dari segi isi dan tujuannya bahwa teks tersebut merupakan teks prosedur. Dan yang ketiga, tunjukkan kalimat atau kata mana yang menunjukkan ciri teks prosedur. Setelah kita amati teks prosedur yang ada di buku yang berjudul Cara Mematikan Komputer dengan Benar, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, ya, teks tersebut termasuk teks prosedur. Yang kedua, bukti teks tersebut adalah teks prosedur. Dapat kita lihat yang pertama dari segi isi. Memuat urutan panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dari mulai tutup semua aplikasi yang Anda gunakan. Nah, kalian bisa perhatikan di situ. Ada 5 langkah ya yang memuat panduan langkah-langkah mematikan komputer. Kemudian yang kedua dari segi tujuan. Tujuannya apa? Memuat cara mematikan komputer dengan benar agar tidak cepat rusak. Itu tujuan dari teks prosedur tersebut. Kemudian untuk
Pertanyaan yang ketiga, kalimat atau kata yang menunjukkan ciri teks prosedur tersebut. Bisa kita lihat, yang pertama di dalamnya terdapat kalimat perintah. Contohnya, tutup semua aplikasi yang Anda gunakan. Dalam kalimat tersebut bermakna memerintah kepada kita untuk menutup. Kemudian contoh berikutnya ada klik menu Start XP logo window 7 di pojok kiri bawah. Dalam kalimat tersebut bermakna memerintahkan kita untuk mengklik atau menekan menu Start tersebut. Nah, perhatikan langkah-langkah berikutnya itu. Kemudian yang kedua, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Dalam teks tersebut, yaitu kalimatnya berbunyi, pilih shutdown dan tunggu beberapa saat hingga komputer Anda benar-benar mati. Kata hingga di situ merupakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Baik, dari dua contoh teks prosedur di atas, maka kita bisa tentukan. Yang pertama, teks prosedur cara membuat bakso termasuk jenis cara membuat, karena dalam teks tersebut memandu orang untuk bisa membuat bakso. Sementara pada teks prosedur 2, yaitu cara mematikan komputer dengan benar, termasuk jenis cara melakukan, karena dalam teks tersebut memandu orang untuk bisa mematikan komputer dengan benar. Baik, Ibu harap dari contoh yang sudah kita sajikan dan kita bahas, kalian bisa paham. Berikutnya, tugas kalian adalah mengerjakan LKPD 3.1a. Perintahnya, bacalah teks prosedur dalam buku siswa halaman 83 sampai 86. 1. Tunjukkan bukti dari segi tujuan bahwa teks 1, 2, dan 3 tersebut merupakan teks prosedur. Masukkan jawaban kalian dalam kolom seperti kalian lihat. Baik, berikutnya identifikasilah persamaan isi ketiga teks tersebut. Jadi, cari persamaan isi dari ketiga teks tersebut. Berikutnya, yang ketiga, tunjukkan kalimat atau kata yang menunjukkan ciri khas teks prosedur dari tiga teks tersebut. Misalnya teks 1, kalimat atau kata perintah, saran, larangannya apa? Lalu kata yang menunjukkan ukuran apa? Kalimat yang menunjukkan cara melakukan kegiatannya apa? Masukkan ketiga teks tersebut dalam tabel tersebut. Baik, kemudian kegiatan berikutnya adalah LKPD 3.1b. Bacalah teks prosedur pada halaman 83 sampai 86. Teks 1, cara memainkan angklung. Teks 2, cara membuat obat tradisional insomnia. Teks 3, cara melakukan gerakan tari tortor. Nah, perintahnya yang pertama, tentukan jenis teks prosedur tersebut. Jadi, teks 1 apa, teks 2 apa, teks 3 apa. Ya. Tulis jawaban kalian dalam kolom seperti yang kalian lihat. Kemudian yang kedua, berilah alasan terhadap jawabanmu. Jika kalian menjawab teks 1 adalah cara membuat, maka berikan alasannya. Baik, sudah paham untuk tugasnya? Tugas kalian yang terakhir adalah membuat mind mapping tentang materi yang sudah kita pelajari, khususnya tentang ciri teks prosedur. Baik itu dari segi tujuan, bahasa, dan jenis teks prosedur.
Perhatikan contoh mind mapping yang Ibu buat. Kalian bisa berkreasi dengan bentuk-bentuk lain seperti pohon, bunga, dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan kreativitas kalian. Baik, sampai di sini dulu apa yang bisa Ibu sampaikan dalam materi kita mengidentifikasi teks prosedur. Ibu harap kalian bisa memahami semua penjelasan Ibu dan bisa mengerjakan tugas dengan baik dan penuh semangat. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan kedua dengan materi menyimpulkan teks prosedur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar.